Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Isya dan tarawih rahimakumullah. Saya mengajak jamaah yang saya muliakan, mari kita sama-sama mengulang-ulangi ucapan alhamdulillah sebagai bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan yang disebutkan sebagai syahrun azimum mubarak, bulan yang agung dan penuh keberkahan. Kita berjalan terus dari hari ke hari. Kita menghitung lagi keberadaan kita di bulan Ramadan. Sudah berada pada malam yang ke-8. Waktu pun berjalan terus. Lalu kita dipertemukan dengan bulan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah. Oleh karenanya, kita mari sama berusaha memperbanyak amalan-amalan, ibadah-ibadah kita, baik ibadah mahdha kita tingkatkan maupun yang gairu mahdha. Jamaah yang saya muliakan, kita sama tahu bahwa dalam bulan suci Ramadan Allah mewajibkan untuk berpuasa. Yang diwajibkan adalah orang-orang yang beriman. Sehingga kita pun harus melakukan evaluasi, introspeksi diri, sejauh mana kekuatan iman kita, sehingga kita merespon dengan mudah perintah-perintah Allah, baik yang nawafil, yang sunat, tatawu, lebih-lebih lagi ibadah-ibadah fardu. Kita upayakan memperteguh keyakinan kita akan adanya Allah dengan berbagai sifatnya yang maha. Kita yakini Allah maha melihat, Allah maha mendengar, maha mengetahui, maha pemberi rezeki, dan sifat-sifat kemahaannya yang lain. Kita yakin akan adanya malaikat-malaikatnya yang siap melaksanakan apa saja yang diperintahkan kepadanya. Meyakini kitab-kitab Allah, meyakini rasul-rasulnya, akan adanya hari kebangkitan, serta yang namanya takdir atau kadar baik dan kadar buruk. Dengan upaya memperteguh keyakinan itu merupakan suatu perbedaan yang sangat jelas antara orang beriman dengan orang-orang yang kafir. Orang kafir, sebagaimana disebutkan di surah awal surah juz 30, Amma, juz Amma, sebutkan pada akhir surah itu,
Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada hari ketika manusia melihat apa yang telah dilakukan oleh tangannya, amalan-amalan mereka, orang-orang kafir akan berkata, alangkah sekiranya aku dahulu jadi tanah, menyesali akan kekafirannya. Jamaah yang saya muliakan, kalau kita mencoba menelusuri penyebutan kata iman dalam Al-Quran, kalau Indonesianya saja yang kita coba ketik, akan muncul bahwa ada 873 kali kata iman itu disebutkan, karena menempati posisi dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Banyak sekali ayat yang menginformasikan kepada kita bahwasanya amalan yang kita lakukan itu kalau memang didasari dengan iman, maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kehidupan yang baik. Antara lain pada surah An-Nahl ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh, kita tentu sudah paham semua dengan baik, melakukan amalan-amalan yang kita tahu, yang kita yakin bahwa itu adalah kebaikan, bahwa amalan itu akan memberikan manfaat. Mungkin manfaat pada diri, pada keluarga, tetangga, bahkan kepada orang banyak. Apakah dia laki-laki ataukah perempuan, dalam keadaan beriman. Jadi memiliki fondasi iman. Karena banyak sekali orang yang melakukan amal kebaikan. Kalau kita ambil satu contoh saja, HP yang kita gunakan, kalau memang kita gunakan untuk kebaikan kan luar biasa manfaatnya. Tapi apakah orang beriman yang lakukan itu sehingga mereka akan dapatkan janji Allah? Ya wallahu alam. Allah nyatakan wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau melakukan amal-amal soleh, apakah laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, maka Allah menyatakan akan memberikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu tidak selamanya dilihat dari segi material. Tetapi kehidupan yang baik itu dilihat dari sejauh mana keadaan seseorang menjalani kehidupannya dengan tenang, tentram, damai, rukun bersama keluarga, tetangga. Seperti itu jamaah. Sejauh mana seseorang menjalani hidupnya dengan tenang dalam panduan ajaran agama. Dan selanjutnya, wala nujiyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'lamun. Dan Allah akan berjanji lebih jauh lagi, akan menyediakan pahala yang berlipat ganda di akhirat kelak. Kita harus yakini, lalu kita jadikan dasar dalam melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal kebajikan. Jemaah yang saya muliakan, untuk itu kita upayakan sesuai kemampuan kita masing-masing untuk selalu dasarkan pada keyakinan apa yang saya lakukan ditahu, dilihat, dan akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika demikian, kita mampu menghadirkan Allah. Kita merasa bahwa Allah selalu bersama dengan kita, maka hidup kita akan terpandu. Kalaupun mungkin ada godaan,
apakah dari keluarga, dari teman kerja, sudah ada tameng dalam diri kita, sudah ada yang akan mengingatkan kita, oh itu adalah larangan agama. Jangan sekali-kali dicoba untuk melakukannya. Selanjutnya jamaah, kita upayakan selalu berupaya membina pribadi-pribadi kita, sehingga insya Allah dari waktu ke waktu kita akan lebih baik hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada sesama manusia, semakin menyadari akan keberadaan kita di muka bumi ini. Salah satu hasil yang insya Allah akan dirasakan oleh orang-orang yang melakukan seperti itu, dia akan menjadi orang yang tawadu, orang yang merasa rendah, ya, orang yang merasa rendah hati, tidak akan merasa bangga, tidak akan merasa ujub di hadapan sesamanya. Kalau kita menelusuri beberapa keterangan berkaitan dengan tawadu ini, memang perlu juga dijadikan sebagai salah satu peringatan, karena ketika orang mungkin merasa berilmu, ketika orang memiliki harta yang lumayan, pangkat jabatan, kadang melupakan bahwasanya apa yang ada padanya itu hanyalah merupakan pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun akan dipertanggungjawabkan kepadanya. Oleh karenanya Allah menyebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba Tuhan yang Maha Pengasih ialah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil, orang-orang bodoh yang sering berkata-kata yang mungkin menyinggung, bahkan mungkin menghinakan, mereka tetap mengucapkan salam, kata-kata keselamatan. Atau mungkin dia memilih untuk diam supaya tidak membuat masalah dari orang-orang yang boleh jadi tidak mengerti tentang tujuan daripada hidup ini. Jamaah yang saya muliakan, salah seorang ulama, Hasan Al-Basri, menjelaskan bahwa tawadu itu adalah engkau keluar dari kediamanmu, engkau keluar dari tempat tinggalmu, yang ketika engkau bertemu dengan seorang muslim, kau merasa bahwa dia lebih mulia, dia lebih baik dari engkau. Bukan kita merasa lebih, tapi kita merasa bahwa mungkin saja orangnya sangat sederhana, tapi ada rasa dalam diri kita, mungkin saja ada amalan-amalan yang dia lakukan, ada keyakinan-keyakinan yang lebih baik dia miliki daripada diri saya. Abu Bakar As-Siddiq berkata bahwasanya kami dapati kemuliaan itu datang dari sifat takwa dan qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang ada sambil berusaha mencari karunia Allah, keutamaan-keutamaan Allah, tapi tidak terlalu mengejar, ya. Dia mencari dengan cara yang halal. Dan karena muncul keyakinan bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada apa yang dia sudah miliki. Kedudukan yang mulia itu akan lahir dari tawadu, lahir dari adanya perasaan rendah hati. Sehingga Abu Bakar dalam suatu riwayat disebutkan bahwa kalau ada yang memujinya, dia bahkan agak merasa marah. Kalau kita yang dipuji mungkin tentu, ya, bukan mungkin lagi, tapi kita rata-rata merasa senang kalau ada yang puji. Kalau ada yang tegur, apalagi sampai dicela, kita akan merasa tidak nyaman. Tapi justru Abu Bakar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anta a'lamu minni binafsi. Ya Allah, Engkau lebih mengetahui tentang diriku
daripada aku sendiri. Ya. Engkau lebih tahu tentang diriku daripada aku sendiri. Wa ana a'lamu binafsi minhum. Aku lebih mengetahui tentang diriku daripada yang mereka tahu. Orang yang memuji itu mungkin hanya satu sisi dari keadaan kita yang dia lihat lalu dia puji. Tetapi pasti ada kekurangan-kekurangan, ada kelemahan-kelemahan kita. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikanlah kebaikan dari apa yang mereka sangkakan, lalu mereka memujiku. Waghfirli ma la ya'lamun. Ampuni aku ya Allah dari apa yang mereka tidak ketahui. Wala tuhizni bima yaqulun. Janganlah engkau mengazab aku tentang apa yang mereka katakan. Jemaah yang saya muliakan, pujian kadang membuat orang lupa diri. Kadang membuat orang merasa bangga, merasa riak. Tapi justru yang kita sangat harapkan adalah peringatan yang bisa mengembalikan kita dari sifat-sifat yang tercela kepada sifat-sifat yang terpuji. Yang akan mengingatkan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketulusan hati kita, memberikan kekuatan, kemampuan, hidayahnya, sehingga kita dapat berbuat sesuai dengan petunjuk Allah dan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian kita. Sehingga insya Allah kita akan termasuk hamba Allah yang menjalani kehidupan di dunia ini dengan tentram, dengan damai, dengan rukun, dan mudah-mudahan pula kita akan termasuk hamba Allah yang selamat di akhirat kelak. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.